apa Miss yang ngajar. Apa? Aku lebih suka Miss yang ngajar. Masya Allah, sama aja. Ih, karena kita Ya kan enak bestie. aja gitu sama Miss kan lebih deket. Iya. Aduh, ini siapa lagi yang belum masuknya? Masih banyak lah sih. Coba-coba kita Nadifa, lihat mana lagi Nadifa nih ya. belum. Bentar. Kalau udah setengahnya kita mulai aja ya. Sebentar. Berapa orang Alia. sih Miss? Alia belum ada ya? Belum. Nadifa Alia, belum. Alia kemarin matematika Hmm. telat joinnya Miss. Oh iya, Alia. Coba-coba mesti WA ya. Alia. Kita mulai eh bentar. Bentar lagi harusnya udah mulai sih. Sebentar. Coba sekali lagi nih. Assalamualaikum. Miss minggu depan juga kayak gini lagi Miss. Mm-mm. Misti belum ini sih. Miss minta. Oh, masih sama. Nanya link, Alia. Kenapa? Sebentar, ada yang terlewat nggak ya? Ini Alena harus ditelepon. Bentar. Alia belum masuk, Nadifa belum, Anya udah. Ada Faris? Ada ya. Faris Naila ada. Marwa ada. Marwa Damar ada. Arsaka. Oh, ada Arsaka di ruang ini. Arsaka tadi aku lihat. Oh, ini nih ada. Alia ada. Alia ada. Alia. Arsaka. Mana? Oke. Mana Alia? Kemudian Aku udah baru ditarik, cek. udah ditarik. Arsaka, Atar, Yeay. Alia, halo. Arsaka, Itu itu Atar itu siapa ya? itu Nadifa butuh bantuan, Miss. Oh iya, kenapa? Help katanya. Kenapa? Kenapa ya? Nggak bisa join kali. Nggak bisa join gitu. Oh, masih di lobby. Aku masih di lobby. Hah? Namamu siapa? Nanud. Nama dia Oh Nanud. iya bener. Mesti lupa Nanud. Oh, parah banget, Miss. Udah ya, kita mulai aja ya. Oke, yuk yang sudah siap dibuka kameranya ya. Biar Misty nggak seperti ngomong sama tembok. Ya, Misty pengen live TikTok, Ah, Iya, ngajarnya pengen sambil at least aku live aku gitu. at least aku respon, Miss. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa lah. Tapi ini belum pajang, belum dipajang. Lagi Apanya nih nungguin. belum Oke, dipajang, Miss? sudah, Mam. Nah. Hai Naila, halo Marwa. Marwa kayaknya kita pernah ketemu nggak Marwa Ya sebelumnya? Oh, pernah pas asas kalau nggak salah. Iya pas kayak di atas asas itu belajar bahasa Ah Arab. iya, pantas Misi tidak asing. Hai Naila, salam kenal ya Naila. Naila baru ketemu Misti halo. ya? Belum. Oh belum ya, baru-baru sekarang ya? Oke. Kalau Anya yang mana ya orangnya Anya? Hanya sih Yang sudah tidak gitu. perlu dikenalan. Bisa. Yang gitu. Miss, Ayo Miss, Besti Miss, aku keluar. aku Misti males ambil tampakkan kerudung. dirimu, tampakkan dirimu. Yuk. Miss, aku males ambil kerudung, Miss. Seperti Apa? biasa. Nanti mas siapin kerudung ah. Mukena kayak apa Hmm, minimal mukena gitu. Oke, males, tapi Miss. yang nggak jelas Jauh. yang lain boleh kasih responnya. Sudah siap apa belum? Damar, Alia, Siap, Faris. siap, siap, siap. Apa Nah, itu? Nadud. Oke, Arsaka, terima kasih. Arsaka, selamat kenal ya. Bang, Miss. Kerudung Untuk aku di Bah. luar, Miss. Oh, kenapa? Kerudung aku di luar kamar. Kena kek. Oke, teman-teman kita akan buka ya.
Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baru mulai, Kak. Atar belum ada. Ada Atar? Nggak ada ya? Ya, nggak bisa live dong. Ini banyak yang nanya. Oke, Nanya apa, Miss? iya nanya, Miss sudah mulai belum? Oke, ini adalah pertemuan pertama kita ya di batch 2 TKA ya. Seru banget sama aku ya, sudah banyak saksinya. Misty itu asik banget guys, percaya. Hari ini kita Biasa akan aja. aku pernah belajar bahasa Indonesia ya. Marwa, Marwa ketemu lagi ya. ya sudah berapa bulan ya? Iya betul. Misty yakin pasti Marwa bahagia bertemu dengan Misty. Pede Iya kalau nggak pisan. salah aku juga dulu tuh juga seru juga sih. Pede banget ya Misty ya. Oke ya, Ya, bercanda ya. Tahu pasti kalau udah sama Misty pasti nongkrong. Ya kan, Oke. Anya? Asli, asli. Tapi aku ingin kalian dibuka ya kameranya. Siapkan kerudungnya. Oke? Aduh, Ya, izin Jauh, Misty Miss. Jauh, nanti ya. share screen ya. Ayo upayakan. Disediakan dulu cemilan cepuluhnya ya. Cemilan cepuluh 11. Misi sambil melihat barangkali ada yang belum ditarik. Nah, ini Alena baru masuk. Oke. Kalau Gerald siapa ya? Assalamualaikum, Miss. Hai, Waalaikumsalam, Alena. Kita baru mau ini ya, baru mau bahas nomor 1. Iya, Gerald ya, Miss. ada. Oh, Juna. Oke. Oh, Juna itu ternyata Atar. Oke. Oke. Ada sebentar. Oke, Misty sambil sapa-sapa ya. Oke, nah udah ada Alena. Ayo Alena dibuka kameranya sayangku cinta ya. Ini ada yang Iya, udah Miss. ditarik tapi belum masuk. Sebentar ya, Miss. Oh, Juna belum bergabung. Juna belum klik join. Putih itu agak ke biru hitam Sudah. Juna sudah masuk ya? ini Oke. dia Sip, sudah masuk semuanya. Mesti ini lagi ya, absen lagi ya. Alena ada, Alia, Anya, Arsyaka, Damar, Faris, Juna, Marwa, Salah ya, Misti, Mbak. Naila, Nanud ya. Nanud. Oke, Nanud ini namanya Nadifa ya, teman-teman. Nanud. Panggilnya Nanas aja, Iya, Nanas. siap. Dah ya. Yuk. Alhamdulillah kita sudah berkumpul ya. Mudah-mudahan hari ini lancar, kalian tetap segar ya. Karena kita akan bahas bahasa Indonesia ini sampai nanti jam sahur ya. Oke ya. Siap? Wih, Sampai sahur jam-jam, nanti? jam sahur. Oh lah, Ya, enggak Allahu lah. Akbar. tidur yang ada. Miss. Nggak tidur yang ada. Nanti nggak bisa tidur, Miss. Iya, kita siap-siap begadang ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Hari ini kita akan Ada membahas begadang, besok tentang ujian. Iya, ya dong. Besok ujian? Iya, besok ujian Yuk. saya. Iya, Oke. saya ujian besok. Wah, Wow, ada yang udah mulai PTS ya? Masya Allah, semangat Marwa. Apalagi besok aku ujian IPA sama IPA. sama bahasa IPA. Jawa. Mantap. Semoga dilancarkan ya. Iya. Amin. Oke, siap ya. Nomor 1, ini ada apa ya ini? Ada tata cara
membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga ya. Nah, boleh kita lihat dulu pertanyaannya ya, teman-teman ya. Nah, boleh lihat judul, kemudian boleh kita lihat pertanyaannya ya. Ini adalah trik aja ya. Oke, apa fungsi lubang pada dasar ember dalam pembuatan kompos ya? Nah, di sini karena judulnya cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga ya. Nah, ada yang menemukan? Silahkan. Yang Aku lebih percaya A sih. aku lebih percaya A. Oke. A itu apa? Coba boleh Marwa dibacakan yang A itu apa, sayang? Agar air dapat keluar dan kompos tidak becek. Agar air dapat keluar dan Kompos tidak becek atau kayak kompos tidak becek. Oke. Yang lain ada yang maksudnya tanahnya nggak terpenuh sama air gitu loh. oke. Ada yang tidak setuju? Ada yang punya jawaban lain? Selain yang A, Naila, Arsyaka, Damar, Juna? Tidak ada. Gak ada. Nah, setuju jawabannya A, guys? Ya. Setuju. Setuju aja lah katanya ya gitu ya. Jadi dari mana dapat jawabannya? Ya, Dari- karena kalau dipikir secara logika emang Pikirkan secara logika. Kok secara logika? Secara Kan ini logika. harus dari sini. Karena Ya. lubang pada ember memang berfungsi ya. Berfungsi untuk apa? Sirkulasi udara, membuang kelebihan air ya agar kompos tidak Air. becek Air. gitu ya. Becek. Oke, jadi Nggak penuh proses sama air gitu. pembusukan membutuhkan oksigen. Jadi lubang itu membantu aerasi ya. Oke, jadi di sini ya siapkan ember berlubang katanya di sini. Kok seru gini nih ininya? Kok seru gini? Serem gini, darah-darah berdarah, ya kan? Ya. Sebentar ya. Kok mesti sebentar. Kok mesti lucu gini garisnya? Kok mesti lucu gini garisnya ini ya? Ternyata ini ya. Jadi di sini memang disediakan yaitu ember berlubang ya. Tambahkan, boleh di sini ya, siapkan ember berlubang, tambahkan tanah setebal 5 putus lagi, Miss. cm. Putus-putus sekarang? Oh, nggak jadi. Nggak jadi? Oh iya, di sininya koneksi internet Ya, Anda emang tidak enggak ada. stabil. Tes. Masih ada? Ada lagi? Masih Ada sih. ada. Ada ya, oke. Kemudian yang ketiga, tambahkan sampah organik setebal 10 cm. Kemudian yang keempat, siram air sedikit agar lembab. Yang kelima, tutup dengan tanah tipis. Keenam, ulangi hingga ember penuh. Kemudian setelah 2-3 minggu kompos siap digunakan ya. Berwarna hitam, tidak berbau busuk, kemudian teksturnya juga gembur. Kemudian setelah itu terakhir aduk kompos setiap 3 hari. Begitu. Nah, ternyata kalian ini ya, sudah memakai logikanya katanya ya. Kalau lubang pada dasar ember itu fungsinya adalah agar tidak keluar dan kompos tidak becek. Tadi ada yang manggil Mies katanya. Ada? Enggak, Nih. Oh, nggak ada. Oh iya, mungkin perasaan aku saja. Ais. Oke, berarti ini jawabannya yang A. Nanti Miss ini share ya filenya ya. Loh, kok pulang lagi? Oke, next. Nah, nomor 2, aku ingin dibacakan oleh Arsyaka. Pertanyaannya silakan baca Arsyaka. Pada poster dijelaskan bahwa kompos harus diaduk setiap 3 hari. Jika langkah ini tidak dilakukan, kemungkinan yang paling tepat adalah Oke, yang lain juga boleh baca ya. B. Ada apa? B. Marwa ya? Marwa Ya, itu B. suara Marwa ya? Ya, B. Marwa Ya, B. Ada lagi yang lain? Aku juga B. Nanud, Aku B. oke. B, oke, banyak yang B. Ada yang selain B nggak? Pada poster dijelaskan bahwa kompos harus diaduk setiap 3 hari. Dari mana? Hai Faris.
Hai Faris, gitu ya, yang ini ya. Ini apa ini? Nah, itu ya. Setiap 3 hari katanya. Di sini, di yang poin ke-8. Jika langkah ini tidak dilakukan, kemungkinan yang paling tepat adalah tadi ada jawaban B. Kita baca ya. Proses pembusukan tidak merata, sehingga kompos lebih lama matang, gitu ya. Nah, kalau yang A, kompos akan lebih cepat. Jadi karena tidak terganggu. Harus diaduk ya. Berarti biar apa? Diaduk itu biar merata. Kalau kita bikin apa ya? Bikin teh manis kalau nggak diaduk merata nggak sama airnya? Enggak. Enggak. Enggak ya? Gitu. Makanya biar merata harus diaduk setiap 3 hari kalau ini. Kalau teh manis langsung ya. Oke ya. Berarti jawabannya fix B. Kalian istimewa. Oke, sip ya. Oke, berikutnya ini Misti nggak bisa berurutan ya, jadi Misti pilihnya acak aja sesuai sesuai dengan feelingku. Aku Percaya masing-masing. ingin sekarang perempuan deh. Naila, boleh Naila sayang? Yang nomor 3. Seorang siswa membuat kompos, tetapi setelah 3 minggu komposnya masih berwarna coklat dan berbau busuk. Hal apa yang mungkin menjadi penyebab kegagalan? 1. Siswa tidak membuat lubang pada ember sehingga sirkulasi udara buruk. 2. Siswa terlalu sering mengaduk kompos setiap hari. 3. Siswa tidak menutup ember dengan rapat hingga terkena hujan. 4. Siswa menggunakan sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik. 5. Siswa meletakkan ember di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Kamu bisa pakai ini Oke, makan. ya. Kenapa? Nah, katanya, gimana pertanyaannya? Penyebab yang paling mungkin ya. Penyebab yang paling mungkin berdasarkan teks adalah ya. Jadi seorang siswa ya, ini adik-adik, membuat kompos tetapi setelah 3 minggu komposnya masih berwarna coklat dan berbau busuk. Kalau tadi di poin ke-5, maaf, di poin ini ya, ke-7 mungkin ya, yang ini ya. Nih, ini ya. Nih, setelah 2-3 minggu kompos siap digunakan. Warnanya hitam, tidak berbau busuk harusnya, dan teksturnya gembur. Ternyata di sini mah apa? Tadi setelah 3 minggu komposnya malah berwarna Warna coklat dan dan berbau berbau busuk. busuk. Ya, hal apa yang terjadi yang mungkin menjadi penyebab kegagalan? Kita lihat nomor 1, teman-teman. Siswa tidak membuat lubang pada ember sehingga sirkulasi menjadi buruk. Sirkulasi udaranya buruk. Betul nggak kira-kira? Benar. Betul ya? Kenapa? Benar, Karena betul, tadi benar. karena tadi dikatakan bahwa embernya harus berlubang gitu ya, harus berlubang, ingat, sehingga nomor 1 dianggap betul ya. Kita lihat nomor 2. Siswa terlalu sering mengaduk kompos setiap hari. Bisa saja. Bisa saja, boleh nggak diaduk setiap hari? Enggak. Nggak boleh, tapi akan Nggak berbau boleh busuk lah. nggak kalau setiap hari diaduk? Nggak tahu. Iya, Nah, Nay. belum tentu. Iya. Kenapa? Karena belum tentu ya. Karena apa? Karena di sini sudah ada aturan harus diaduk. Meskipun di sini ada aturannya harus 3 hari gitu. Setiap 3 hari gitu ya. Nah, berarti kurang tepat ya. Nomor 2 kita abaikan dulu. Kita masuk ke nomor 3. Yang paling pasti ini. Siswa tidak menutup ember dengan rapat sehingga terkena hujan. Tidak menutup ember dengan rapat sehingga terkena hujan. Jadi numpuk Bisa. tuh air-air, mungkin nggak berbau akhirnya kalau kena hujan terus. Mungkin. Mungkin ya. Lembab terus. Mungkin. Betul, karena lembab terus. Oke. Nih, berarti nomor 3 kemungkinan betul ya. Kemudian nomor 4, siswa menggunakan sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik. Betul. Betul. Siswa Kan harusnya itu menggunakan sampah plastik yang dicampur dengan sampah organik. Oke, ya, sampah organik. Berarti kan kalau sampah organik itu kan biasanya apa? Contoh sampah organik apa? Kulit pisang. Ah, iya. sayur. Dan itu akan menimbulkan bau busuk tidak kalau lama, kalau dicampur? Iya. Iya. Ya.
ya akan menimbulkan. Kemudian lihat nomor 5. Yang mana ini? Siswa meletakkan ember di tempat yang Dan terkena harusnya sinar matahari ini kita langsung. belajar. Nah, harusnya adik harusnya kemana? Kak, Enggak, karena ini kita belajar biar nanti adik bisa jadi kering. Iya, justru bagus ya. biar berpikir. Kalau terkena Justru sinar matahari bagus. langsung nggak busuk gitu maksudnya, nggak busuk Sini ya. tetap Oke, juga berarti makan kita sini. sudah bisa Justru menyimpulkan berkemungkinan jawabannya yang adalah itu yang Terus benar. adik mau A. makan kan? 1, 3, dan Jadi harusnya adik jangan sini kan? oke ya. Iya kan? Nggak Sip. tahu deh, nggak benar. Enggak, ini kan posisinya tadi ke sini, ya kan? Kamu kan berarti kan ke sini toh? Ya. Oke. Jadi adik ini mau kemana? Sebentar, ada suara yang bocor ya. Jangan sini nggak Oke, next ya. Coba. tapi sih nggak tahu ya Ini ya. tentang Seperti ini. Suara misi masih jelas nggak? Ini ya. Air ke sini juga mati. Masih. Masih. Masih, oke. Mati Yuk, kan? lanjut ya. Kita ke nomor 4. Berpikir. Wah ini, Wow. ini kayaknya mau Nomor skakmat nih 4, kan? nah ini berkaitan Ini kan? dengan, ini udah teksnya beda lagi ya. Cara Teksnya coba udah beda lagi. enggak. Kok tahu sih? Emang Kok jadi kita udah pernah, Sini udah boleh. pernah. Oh, pasti ini ini ya. Di mana? Di sekolah Iya. apa di TO di sini? Iya, tahu di sini, Iya. tahu di sini. Oh, Sekolah. oke. Udah pernah muncul. Oh, pernah muncul ya? Oke, Iya. kita lihat ini judulnya tentang Pasti dia akan petualangan makan di sini. Taman Coba, Kota meskipun ya. kamu sudah Nah, yakin ini kita ke kan? pertanyaannya, Pasti mengapa dia burung akan berani kecil itu makan. tidak Di sini. bisa Kamu terbang? sini. B, karena masih belajar. Karena masih Kira-kira belajar mau makan ini terbang. enggak? Ya, B. Kenapa? Ya, Masih belajar terbang. Iya. benar. Bentar ya. Belajar Itu lah yang terbang. mungkin, itu Kamu teksnya kan yang ada. mungkin iya masih masih Ya, belajar makanya ini terbang. misalnya nih, Tahunya. ayah kan masih berpikir nih, Udah tahu ini teksnya. atau tidak ya, mau makan ini atau enggak gitu kan ya. Bentar. Kira-kira adik berani. Ada. Oh, oke. Alena ya. Oke. Sip ya. Berarti jawabannya yang B. B ya. Yang B karena masih belajar terbang. Dari manakah itu mendapatkan Dari itu apa? ya mungkin Mm-mm, dia masih kesimpulannya belajar itu. Saya harus Kan berpikir lagi. mamanya, Ayah itu mau kemana ya? kutipannya si ibunya itu. Hmm. Dulu. Apa coba? Apa? Dalam cerita, Ibu Dinda ada mengatakan nih, ya. Iya. Ibu Dinda kutipannya. mengatakan, Iya. gimana? Mungkin Kasihan sekali dia masih bikinnya. bisa terbang gitu ya. Boleh ada yang menggarisbawahi? Ada yang bisa nggak? Bisa saya bisa. Coba. Ada nggak pensilnya? Hmm. Nah, iya. Oke. Iya. Nah, kalau udah berebut ini ya. Jadi, kasihan sekali. Mungkin ia masih belajar terbang, katanya gitu ya. Kita harus menolongnya. Jadi, mengapa burung kecil itu tidak bisa terbang? Karena mengapa burung kecil itu tidak bisa terbang? Karena masih belajar terbang. Jawabannya yang B. Oke, sip ya. Yuk, kita lanjut. Kita lanjut berikutnya. Mau ke siapa ya? Faris memungkinkan nggak untuk baca soalnya aja? Cakep sekali, Bisa. Faris. Ya, boleh. Silakan, Faris. C. Perhatikan pernyataan berikut. Sabar, 1. sabar. Dinda menemukan Iya, sok terusin Faris. Tadi yang langsung C katanya gitu. Sabar, kita mau baca dulu. Gimana Faris? 1. Dinda menemukan perhatikan pernyataan berikut. 1. Dinda menemukan burung yang jatuh saat bermain ayunan. Oke. 2. Ibu Dinda menyarankan untuk menolong burung itu. Oke. 3. Ayah Dinda memanjat pohon untuk mengembalikan burung ke sarang. Oke. 4. Burung itu berkicau Kicau. sebagai tanda marah. 5. Hmm. Dinda menjadi lebih sayang pada hewan setelah kejadian itu. Mhm. Berdasarkan teks narasi di atas, manakah pernyataan yang benar?
Oke, yuk kita simak ya. Nomor 1, terima kasih ya Faris. Dinda menemukan burung yang jatuh saat bermain ayunan. Enggak. Betul, betul. Enggak. Dia Itu waktu itu dia melihat banyak anak bermain ayunan dan Hmm, suatu saat oh ya, jadi tiba-tiba Dinda itu tidak bermain ayunan, tapi Dinda justru melihat melihat banyak banyak anak bermain ayunan. Hanya itu ya. Nah, ya berarti tidak bermain. Berarti ini kurang tepat ya. tepat. Tidak ada di teks gitu ya. Ya, Kemudian, Ibu Dinda menyarankan untuk menolong burung itu. Apakah betul? betul. Itu Betul tadi ya. kan itu kan tadi ketitipan ini. Hmm. Nah, gitu ya. Ibunya menghampiri. Nah, ini ya ibunya menghampiri gitu. Nah, maka dilihat nih dari sini ya, menghampiri ibunya. Kemudian, ayah Dinda memanjat pohon untuk mengembalikan burung itu ke sarang. Ya benar. Itu Ada? Nah, ini ya, lihat. Ayah Dinda kemudian memanjat pohon dengan hati-hati. Nah, berarti yang nomor 3, betul. Burung itu berkicau sebagai tanda marah. salah. Itu malah Salah dia ya. Justru ya burung itu berkicau seolah apa? tanda terima kasih. Berterima kasih ya, boro-boro marah kita teh senang gitu di itu ya. Nah, tuh seolah berterima kasih katanya, berkicaunya gitu ya. Kemudian Dinda menjadi lebih sayang pada hewan setelah kejadian itu. Iya benar. Betul. Ye, berarti jawabannya adalah yang C. iya, C, 2, 3, dan 5. Oke deh, sip ya. Oke, next. Nah, ingin dibacakan oleh cewek Anya. Anya? Halo, tes. Oke, tes. Silahkan. Baca apanya? Soalnya aja langsung, sayang. Oke. Nilai moral apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut? 1. Kita harus menolong makhluk hidup yang membutuhkan. 2. Keberanian ayah Dinda patut dicontoh. 3. Lebih baik membiarkan alam berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia. 4. Kasih sayang terhadap hewan dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan. 5. Taman kota adalah tempat yang berbahaya bagi anak-anak. Pernyataan yang sesuai dengan pesan cerita adalah Wow, tidak ada yang bisa menebak. Adai, cakep banget. Oke, lihat. Karena ini mungkin ada di Theo ya. Aku malah Santai. Oke, ada yang setuju bahwa ini jawabannya A? Alia mana Alia? Alia jawabannya betulkah A? Ada Alia nggak sih? Masa tadi ada deh. Ada. Ada ya? Alia Ada. gimana Alia? Setuju nggak nih? Kita lihat nomor 1 ya. Coba Alia yang jawab. Nomor 1, kita harus menolong makhluk hidup yang membutuhkan. Apakah betul ya? Menurut Alia? Ya, betul. Betul, oke. Ya, betul. Coba, ada Juna. Kalau yang belum di absen, tolong ya. Miss, aku kok nggak dipanggil-panggil. Juna, Juna, nomor 2, keberanian ayah Dinda patut dicontoh. Nah, tadi ayah Dinda apa? Memanjat pohon. Nih, apakah nomor 2 betul, Juna? Menurut Juna, keberanian ayah Dinda patut dicontoh. Betul nggak, Jun? Ya. Betul, oke. Nomor 3, lebih baik membiarkan alam berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia. No. Kenapa salah? Karena justru cerita ini justru menceritakan tentang membantu ya. Justru membantu makhluk hidup yang membutuhkan. Bukan. Nomor 4, kasih sayang terhadap hewan dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan. benar. Alena, betul nggak Alena nih? Betul. Betul ya. Kasih sayang terhadap hewan itu dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan. Sip. Taman kota adalah tempat yang berbahaya bagi anak-anak. Apakah betul? Salah. Salah ya. Berarti jawabannya adalah yang ya 1.
1, 2, dan 4. Sip. Oke, next lanjutkan. Ntar, Misti belum kenalan tadi. Tadi tuh Juna, Misti udah dengar suaranya. Alia sudah, Naila sudah. Damar belum ya, Damar? Ya. Oke, silakan Damar. Langsung soalnya dulu. Ini tentang apa dulu? Teksnya tentang apa dulu? Sebentar. Hemat Teksnya listrik. tentang apa? Hemat listrik. Hemat listrik. Nah, ini ada sejenis apa? Poster ya. Jadi B. hemat listrik, semangatkan bumi, gitu. B, Ya. B, B. Bentar atuh, bah. Ih, heula atuh, baca dulu, Damar. Apa soalnya? Apa? Satu pesan utama dari iklan tersebut. Apa pesan utama dari iklan tersebut? Listrik. Ada yang menjawab. Tadi kata Damar jawabannya apa, Damar? B. B. Oke, kata Damar katanya jawabannya hemat listrik untuk menjaga lingkungan. Apakah betul? Betul. Betul. Apakah A, menggunakan listrik sebanyak mungkin? Apakah boleh? Tidak ya. Ari Misti ini udah record belum? Hai guys. Recording. Udah ya, recording ya? Oke. Udah. Oke, sip. Berarti yang A salah ya. Kemudian membeli peralatan listrik baru. Apakah ada pesannya dalam poster? Tidak ya. Membeli Oke, menyalakan lampu sepanjang hari? Tidak ya. Berarti jawabannya adalah hemat listrik untuk menjaga lingkungan. Jelas terlihat dari judulnya, hemat listrik selamatkan bumi gitu ya. Oke, terima Miss, kasih Damar ya, Alena. MW itu apa ya? Apa-apa? MW. Nah, di sini ada, kita lihat ya, kita bahas satu-satu. Lihat, kan kita belum baca semua. Yuk, kan tadi baru judulnya ya. Sekarang kita akan memperhatikan apa namanya? Memperhatikan teksnya ya. Berikut ini yang termasuk cara menghemat listrik. Nah, di sini katanya 1 jam listrik mati berarti sama dengan 1 kilogram emisi karbon berkurang. Ada yang tahu istilah emisi itu apa? Emisi karbon. Emisi karbon adalah? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, ini istilah-istilah dari ini ya, pemanasan global ya. Pelepasan karbon dioksida. Tahu karbon dioksida? Tahu. Nah, karbon dioksida dan gas rumah kaca. Jadi kalau kalian pernah belajar tentang apa? Atmosfer. Nah, ini berhubungannya dengan itu ya. Nah, oke. Kemudian 10 menit mematikan lampu pada siang hari sama dengan menghemat Rp500 per hari. 10 menit. Oh iya ya, berarti harus dimatikan tuh. Lumayan tuh menghemat ya, tapi menghemat 500 ini ya, Rp500 per hari. Kemudian, jika 10 juta apa itu? Jika 10 juta rumah mematikan satu lampu selama 1 jam, kita menghemat energi sebanyak 100 megawatt. megawatt. Nah, udah ya? Udah ketemu ya jawabannya ya? Megawatt ya. Apa tadi? Megawatt. Megawatt tuh apa? Ini tuh satuan ya. 100 megawatt itu nolnya ada satuan berapa? kan kalau di listrik Megawati. itu ya. Di listrik itu kan ada watt ya. Berapa watt gitu ya? Nah, ada megawatt. Megawatt itu setara dengan, kalau 100 megawatt itu setara dengan 100 kali 10 pangkat 6 watt. Nah, kebayang nggak? Lampu di rumah kita berapa watt? Entahlah. Sekitar kalau nggak 10 sampai 25 watt lah. Ya. Ini kalau megawatt itu 100 kali 10 pangkat 6 watt. Berarti itu kan di situnya jika 10 juta rumah mematikan satu lampu selama 1 jam, kita hemat energinya kan ini disatukan ya. Nah, disatukan. Jadi 100 megawatt itu sama dengan 100 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu berapa? Nolnya. 6.
6, sejuta berarti. Ya. Nah, oke. Sip ya. Nah, kita nanti lanjutkan nih teks berikutnya. Berikut ini yang termasuk cara menghemat listrik. Di sini ada nggak? Cara menghemat listrik. Oh, ah, cek, 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 Matikan lampu di Cek, saat cek, siang cek, hari. cek, 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 cek. Ada yang beda, ada yang beda. Yuk. cek, Menyalakan TV sepanjang hari apakah betul? cek, 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 Salah. cek, Salah. cek, Oke. cek, cek, Ya. cek, cek, Kalau cek, yang B, cek. mengisi daya ponsel semalaman. Salah. Oh, Selain apa boros listrik juga itu akan menimbulkan kerusakan ya pada baterai handphonenya ya. kan meledak lama-lama. Ya, nah itu ya. Suka ada loh yang apa kayak menggelembung gitu baterainya kan itu bahaya ya. Kemudian mematikan lampu pada siang hari apakah betul? Benar. Ini betul, oke. Membiarkan charger tetap terpasang. Salah. Tidak, ya itu mudah rusak loh kalau terus terpasang ya. Jadi jawabannya adalah yang Oke. Nomor 9 masih poster ini. Kita akan lanjutkan bacanya ya. Nomor 9. Nah, ini ya. Tadi siapa Damar ya? Sekarang cewek Mesti mau Alena. pilih. Naila tadi udah ya, Nay? Kan Naila tuh. Oh iya, sudah ya tadi ya. Naila Tadi sudah, soalnya Missy tadi mau kenalan dulu sama orang baru. Sama teman baru. No. Nanud, deh silakan Nanud. Nanas, buka kameramu. Ya, buka kameranya Nanud. Ya, Nanud silakan baca. Di luar. Ayo Nud. Ayo Nud. Bukalah Jika- pintu hatimu, Nanut. Sabar, kok mau dibuka. Ayo Nanud. Yuk dibaca. Jika 10 juta rumah mematikan satu lampu selama 1 jam, energi yang dihemat setara dengan C 100 megawatt. Apakah betul? Jika sejuta rumah. Nah, tadi ya yang kita bahas ya. Jika 10 juta. Nah, ini nih. Jika 10 juta rumah mematikan satu lampu selama 1 jam. Nah, ini ya. Itu akan menghemat kita hemat energi setara 100 megawatt. Oke, sip ya. Awalnya sendiri nggak pulang. Next. Enak di rumah. Apakah pria yang belum ada yang baca? Juna tadi udah ya. Juna sudah, Faris sudah, Damar, Arsyaka udah dengar suaranya ya. Alia kalau begitu. Silakan Alia nomor 10. Alia langsung ke pertanyaannya dulu. Nanti kita akan bahas teksnya ya. Silakan Alia. Apa dampak dari lingkungan kotor menurut pidato tersebut? Apa dampak dari lingkungan kotor menurut pidato? Jadi ternyata teks di sini itu adalah merupakan sebuah pidato ya. Pidato siapa? Pidato yang dari Bapak sekolah. Enggak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Teman-teman, pernahkah kalian melihat sampah berserakan? Nah, berarti kira-kira siapa nih yang kasih pidato? Siswa ya, teman-teman. Pernahkah kalian melihat sampah berserakan di halaman sekolah atau mencium bau tidak sedap dari got yang tersumbat? Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran kita dalam menjaga kebersihan, gitu ya. Tadi Alia sudah baca. Apa dampak dari lingkungan kotor menurut pidato tersebut? Jawabannya, ada yang mau menjawab? Tadi Alia menjawab apa? B. Ada yang B. Oke, ada yang lain? Menyebabkan penyakit diare dan demam berdarah. Ya, Ya, jadi banyak
banget akan banyak banget sarang nyamuk demam berdarah ya. Menyebabkan prestasi menurun? Tidak. Tidak ya. Prestasi menurun itu kalau tidak belajar gitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian, apakah menyebabkan sekolah tidak nyaman dipandang? Itu masuk Yup. juga sih. Bisa juga sih, Bisa tapi jadi. kurang tepat gitu ya. Iya. Karena ada yang lebih tepat yaitu menyebabkan penyakit seperti diare dan Demam lebih berdarah. parah ya. Apakah menyebabkan siswa malas belajar? Tidak, itu mah bisa dibilang dari kebiasaan mereka sendiri. Iya betul ya. Alasan soalnya kotor tempatnya, aku nggak suka bau, males belajar. Wah, itu alasan. Jadi yang paling pasti itu adalah yang B ya. Oke. Oke, oke, oke. Sip ya. Berikutnya. Nah, nomor 11. Ada yang belum? Apakah ada yang belum membaca? Atau yang belum Misti tanya? Ada lagi? Atau silakan lah. Siapa yang mau membaca ini? Mawa, oke? Mau baca, Mawa? Marwa, silakan mau baca. Oh, siapa? Siapa aku katanya? Siapa? Aku? Silakan. Anya. Iya. Oke, oke, Masa oke. gak kenal suara aku sih, jahat Tapi banget. aneh banget. Tapi maksudnya tuh kayak aku. Kayak Ya, silakannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pidato ini disampaikan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. 2. Pembicara mengajak siswa membuang sampah pada tempatnya. 3. Menjaga kebersihan hanya tugas petugas kebersihan. 4. Tingkat kelas harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. 5. Lingkungan bersih membuat belajar nyaman. Berdasarkan teks pidato di atas, manakah pernyataan yang benar? Coba, Yang benar. menurut Alia, nomor 1 betul tidak? Pidato ini disampaikan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kira-kira betul nggak? Ada nggak dalam teks? Ini berkaitan dengan lingkungan ya. Nah, disampaikan dalam rangka lingkungan hidup. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Ini betul nggak ya? Telah bawa berikan kesempatan mencium bau got, kemudian kebersihan sebagian daripada iman, agama mengajarkan. Iya, mari kita wujudkan sekolah bersih gemilang. Mohon maaf. Ya, betul ya. Jadi ini pidato ini untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup ya. Oke, nomor 2. Menurut Juna, betul nggak nomor 2? Pembicara mengajak siswa membuang sampah pada tempatnya, Jun. Betul nggak, Jun? Nah, ini belum satu lagi. Iya. Betul? Pembicara mengajak siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini ada. Nih, membuang sampah pada tempatnya. Oke, sip. Menurut Naila, betul nggak nih? Nomor 3. Menjaga kebersihan hanya tugas petugas kebersihan. Nay. Salah. Salah Karena ya. tanggung jawab semua. Tanggung jawab semua harusnya. Yes. Good job ya. Yang nomor 4 menurut Nanud, piket kelas harus dilaksanakan dengan tanggung jawab? Betul. Betul. Ya, menurut Alena nih, lingkungan bersih membuat belajar nyaman. Iya. Iya, oke, betul. Jadi kesimpulannya jawabannya adalah yang 1, B. 2, 4, dan 5. Yang B, B. B, 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 B. Oke. Nomor 12 ya. 12 tadi naik sudah. Berarti Faris Panjab, Pak. Silahkan. Ke soal lagi, Faris. Silahkan. Mengapa pembicara menyebut kalimat kebajikan adalah sebagian dari iman dalam pidatonya? Pernyataan. 1.
untuk menunjukkan bahwa ajaran agama mendukung kebersihan. Stop, Dua, Faris. Sebentar, Faris. Oke, nomor 1 menurut Faris betul tidak? Untuk menunjukkan bahwa ajaran agama mendukung kebersihan. ya benar. Betul. Oke, stop. Boleh ke Damar. Damar silakan nomor 2 dibaca. Damar, suaranya masih di mute sayangku. Oke, silahkan. Silakan Damar, nomor 2. Agar pendengar lebih termotivasi karena alasan Religius. Religius itu keagamaan ya. Agar pendengar lebih termotivasi karena alasan religius. Betul nggak, Damar? Menurut Damar? Termotivasi nih. Agar pendengar lebih termotivasi. Betul? ya Iya, betul ya. Oke. Nomor 3 ke Aras. Araska ya? Ya. Arsyaka, sorry maaf. Arsyaka, nomor 3 boleh dibaca Arsyaka? Nomor 3-nya. Karena pembicara ingin terlihat alim. wow, betul salah. Tidak. Salah. Salah ya. Oke, Arsyaka, terima kasih ya. Oke, Marwa boleh dibaca nomor 4? Oke. Untuk mengaitkan kebersihan dengan nilai spiritual. Spiritual, religius, keagamaan itu sama ya. Berarti betul tidak nih nomor 4? Betul, betul. Betul. Betul, betul, Oke, betul ya. Oke, Anya, menurut Anya nomor 5 boleh dibaca dulu? Karena semua orang beragama pasti akan mendengarkan. Wow. Tidak, ya karena tidak semua orang pasti langsung mendengarkan. Berarti jawaban yang betulnya adalah apa bebek? Santai, Marwa, santai. Bukan lagi balapan, oke? Oke, ya, sip. Oke, 13. Aku mau. Oke, silahkan, Alena. Apa yang digambarkan dalam bait pertama puisi tersebut? Iya, sebentar. Oke, jadi ini teks baru ya. Teks ini ada puisi ya. Yang berjudul apa, Len? Puisi. Puisinya judulnya apa? Oh, Guruku. Guruku karya Aisyah Putri. Ada yang suka baca puisi? Enggak. Pantun boleh lah, pantun boleh. Aisyah Putri Enggak. dengan karyanya Guruku. Apa yang digambarkan dalam bait pertama? Kita baca bait pertama ya. Kita akan baca bait pertama oleh Alia. Yuk. Bait pertama ya. Di pagi yang cerah kau datang dengan senyum yang merekah, mengajarkan kami mengeja kata, membuka pintu dunia. Masya Allah ya. Apa yang digambarkan dalam bait pertama puisi tersebut? Oke. Di pagi yang cerah kau datang dengan senyum yang merekah, mengajarkan kami mengeja kata, membuka pintu dunia. Apa katanya? B. Apakah kegembiraan siswa saat liburan? Nggak nyambung ya. Apakah kedatangan guru di pagi hari dengan senyum? Ya. benar. Bisa jadi. Kesedihan karena ditinggal guru? Bukan. Keindahan alam di pagi hari? Tidak ya. Oke. Berarti jawabannya adalah yang B, kedatangan guru. Nah, ini ya. Di sini ada apa? Dengan senyum yang merekah gitu. Engkau datang. Kau datang itu berarti gurunya yang datang dengan senyum merekah. Aku juga senyum ya. Oke, yuk. Berikutnya kita masuk ke nomor berikutnya. Yuk. Nomor 14. Dah Alia sudah. Oke, kita ke Juna. Juna mulai dari pengantarnya sama poin pertamanya dibaca.
Perhatikan. Nah, itu Jun. Silakan Jun. Nah, ini perhatikan pernyataan berikut tentang makna puisi. Satu. Satu, Larik mengukir mimpi di dada, berarti guru membantu siswa meraih cita-cita. Oke, stop. Larik mengukir mimpi di dada. Berarti guru membantu siswa meraih cita-cita. Apakah betul atau tidak? Yang nomor 1. Betul. Ting. Mana. Meraih mimpi di dada. Meraih mimpi di dada. Ada yang mau menggarisbawahi meraih mimpi di dada? Mengukir mungkin. Oh, mungkin, sorry, Tenten. Maaf ya, mengukir mimpi di dada. Berarti guru membantu meraih cita-cita. Kalau mengukir mimpi di dada berarti menunjukkan gurunya menanamkan semangat. Ya. Tetapi maknanya lebih luas kalau menanamkan semangat ya. Tapi pilihan yang paling tepat itu adalah, nah ini jadi bisa jadi betul gitu ya. Tapi masih kurang tepat gitu ya yang nomor 1 itu. Oke, coba kita ke nomor 2. Nai. Nomor 2, Nai. Naila. Kira-kira Guru. Guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa karena jasanya besar tetapi tidak mendapat penghargaan. Betul, salah? Betul. Betul ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. 3, Nanud. Nanud. Puisi ini Bobo. menggambarkan guru yang galak dan menakutkan. Wow. Salah. Apakah iya? Bahaya. Betul nggak, Nut? Nomor 3 Salah. betul nggak? Salah ya. Bu Guru katanya di sini menggambarkan galak dan menakutkan. Justru senyum, merkah ya. Yang nomor 4, coba Alena. Nomor 3, Alena. Oh iya, nomor 3. Salah nih. Maaf. Nomor 4 sayangku. Larik tanganmu yang lembut menuntun, menunjukkan bimbingan guru dengan penuh kasih saja. Benar, Miss. Betul ya. Larik tanganmu yang lembut menuntun, menunjukkan bimbingan guru dengan penuh kasih. Ini betul ya. Oke, menurut Faris nomor 5 dibaca, Haris. Puisi ini mengungkapkan rasa terima kasih siswa kepada guru. Betul? Betul. Betul. Nah, inilah jawaban yang tepat, paling tepat ya. Nomor 1 kurang tepat ya. Nah, nomor 3 salah banget itu mah ya. Oke, berarti yang betulnya adalah 2, 4, dan 5. Jawabannya yang A, B, C, D. Ayo, Marwa. Sebentar. 2, 4, dan 5. Iya, jawabannya A, B, C, D. D. Oke, sip. Next, berikutnya Damar. Silakan Damar baca soalnya. Apa? Dari larik suaramu yang teduh menenangkan saat hatiku resah. Oke, stop. Apa makna dari larik suaramu yang teduh menenangkan saat hatiku resah? Coba baca yang A oleh Arsaka, coba. Yang A. Suara guru membuat siswa mengantuk saat belajar. Betul, salah? Salah. Salah ya. Oke, salah ya. Nah, coba yang B. Marwa, tolong baca yang B. Suara guru membuat siswa takut dan tidak berani bertanya. Wow, itu pelajaran sekarang nih. Ya, oke. Kasihan siswanya dipaksa untuk Iya. A-nya, coba yang C bacanya.
Suara guru dapat menenangkan siswa ketika sedang sedih atau khawatir. Tapi kalau gurunya galak gimana? Kan di Itu enggak kan dalam beda, puisi itu ini, beda. kan dalam puisi ini. Tadi kan ada guru menggambarkan gurunya galak, nggak ada dalam puisi ini ya. Justru ini mah di sini senyumnya selalu merekah katanya. Iya, Apakah yang guru betul nggak yang C? penyabar itu. Di sekolahanku Oke, ada suara guru penyabar. Suara guru suara guru terdengar dapat menenangkan siswa ketika sedang sedih Ini atau mah, khawatir. ini mah Misty nggak sih? Oh iya, makasih. Tapi di sekolahanku ada guru yang penyabar juga loh. Aku lihat juga dia jarang marah mungkin. Jangan-jangan jawabannya ada dua nih. Coba, Naila, yang D. Tolong dibaca, Nay. melempar manggis. Ya ampun, kalian menik kompak. Suara guru, yang C ya? Ya. Suara guru dapat menenangkan siswa ketika sedang sedih atau khawatir. Ya, Benar-benar. betul. Sekarang langsung yang D-nya, Nay. Suara guru terdengar keras sehingga siswa tidak nyaman. Salah. Ya, salah ya. Aku nyaman nggak didengar suaranya? Jangan-jangan cempreng ini berisik, Misti. Enggak kok. Enggak kok. Terima kasih. Makasih. Hidup kalau Udahan ternyata guys, hanya 15 soal ya. Oke deh, Masya Allah. Kok Tidak pas terasa banget ya. jam 21.30. Waduh, setengah 10. Pas Itu kan udah 31. emang kita mulainya jam setengah 9 ya, apalagi tadi beli. Oh iya, siap Alena. Misti tadi nggak baca chat ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan boleh kerudungnya dibawa dulu karena kita akan foto bersama. Foto Sabar, gambar. kasih aku 5. Ayo dong, ya. Kita akan fotobar, jadi harus ada hadir semuanya. Wih, seneng banget banyakan gini ya. Ternyata seru kan? daripada Yuk, sendirian, Miss. Iya, Alena selalu sendirian. Ayo Alia, Anya, dan Nanud. Ini besti misti semua nih. Ayo dong. Biasanya itu cewek-cewek itu Alia, kalau terima foto kasih. kayak gini. Iya, Habis itu Iya, iya, ya Allah. ini. Nanud, Anya, ayo kayak apa kek? Anduk kan nggak apa-apa. Mau kena kayak apa kek? Kena. Iya. Kena kalau deket ya. Dijadiin Ya, jilbab, kita dijadiin hitung. jilbab. 5, 4. Lama banget. Nah, hai Nat. Hai tuh kan. Hai. Halo guys, famous. Ih, emes banget kalian nih banyakan. Iya. Kayak yuk kita gaya pemuba dulu ya. Kita akan ada 2 gaya. Yuk. 1, 2 gaya pemubanya sayangku. 1, 2, 3. Nanti gak usah ikut aku. Selalu Shanum ingin ikut. Oke, sekarang gaya ekspresi ya. Ekspresi kalian senang ketemu Misti. Maksa pisan. Kayak gini. Gimana? Ntar aku Ekspresi kelihatan bahagia banget. malam hari ini gitu ya. 1, 2. Sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, Miss. Oh, sekali lagi boleh. Ekspresi bahagia 1, 2, 3. Bentar. Ekspresi bahagia gimana? Kayak gini aja kayak aku nih, kayak aku. Ekspresi manis, anggun, bahagia pokoknya. Campur-campur. 1, 2, 3. Oke. Kita berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang dengan Shanum barusan di foto ya. Oke. Oke, teman-teman kita akan bertemu lagi di hari Jumat ya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah saum. Mudah-mudahan lancar saumnya, lancar ibadahnya ya. Terima kasih, sampai jumpa hari Jumat. Kita akan berdoa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat, selamat sahur. Yaudah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye everyone.
Salam kenal semuanya. Ada yang satu yang keluar. Siapa lagi? Siapa lagi yang keluar? Sudah aku tebak siapa yang akan Bye. stay. Oh, kok Alena duluan Tahu keluar? aja Miss mah. Iya. Oh, Ah, Nanut. ya. Dan Itu sangat terima Assalamualaikum, kasih. kayaknya Kak. enggak Ya, nanut gara-gara Waalaikumsalam. dia sedang sakit. Danya, Mat Bobo. Dadah, nggak kerasa banget waktunya. Ah, cepet banget. Ya. Nanti Jumat kita ketemu lagi ya. Lama, Kamis boleh nggak? Asik. Dadah. Dadah. Bye. Siapin kerudung nanti mah Jumat Insya dari Allah awal. kalau gak lupa sih. Nanti aku ingetin. Iya, siap. Ya, makasih ya sayang ya. Dadah, sarang. Dah.